G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 merupakan aksi pemberontakan dan pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa G30 SPKI bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem komunis. Sejarah G30 SPKI terkenal dengan pembunuhan tragis para jenderal dan perwira tinggi di Lubang Buaya. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama dan komunisme (Nasakom) yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959-1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Curigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini berhasil mengakomodir kalangan intelektual, buruh hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara yang menempati posisi keempat di bawah PNI, Masumi, dan NU. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pimpinan terakhir PKI. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir 30 September dan masuk tanggal 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi Angkatan Darat. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Di samping itu gugur pula Ajudan Menhankam Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Tendian, dan Brigadir Polisi Satsui Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah A.H. Nasution. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan sebelah utara Yogyakarta. Penumpasan G30 SPKI.
Penumpasan G30 SPKI dipimpin langsung oleh Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Setelah menerima laporan bahwa ada jenderal yang diculik, Maijen Soeharto langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat guna menindaklanjuti peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965. Langkah penumpasan dimulai pada 1 Oktober 1965. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan G30 SPKI yang menduduki lapangan Merdeka. Maijen Soeharto juga menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Tugas tersebut selesai dalam waktu singkat dan tanpa pertumpahan darah. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi pada jam 20 WIB, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September 1965. Beliau juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma pada 2 Oktober 1965, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Berkat keterangan polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, Soeharto dan pasukannya berhasil menemukan jenazah para jenderal. Tepat pada 5 Oktober 1965, jenazah para jenderal dan Letupiri Tindian kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tak berhenti di situ, operasi penumpasan PKI berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Pada 9 Oktober 1965, Kolonel A. Latif berhasil ditangkap di Jakarta. Pada 11 Oktober 1965, Letkol Untung berhasil ditangkap di Tegal ketika ingin melarikan diri ke Jawa Tengah. Selain itu, para petinggi PKI seperti DN Aidit Sudisman, Sejam, dan sebagainya juga ditangkap oleh TNI pada 22 November 1965. Selanjutnya pada 14 Februari 1966, beberapa tokoh PKI dibawa ke hadapan sidang Mahkamah Luar Biasa, Mahmilub. Hasil Mahmilub memutuskan bahwa para tokoh PKI dan simpatisannya bersalah atas peristiwa G30 SPKI. DN Aidit Sudisman, Letkol Untung, dan kawan-kawan kemudian dijatuhi hukuman mati. Selain itu, desakan masyarakat Indonesia terkait pembubaran PKI yang makin menggema membuat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966. Di mana dengan adanya surat itu Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Namun surat perintah 11 Maret banyak menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak.